Assalamualaikum teman-teman, pernahkah kamu bertanya-tanya tentang seorang santri menolong kakeknya di hutan alas Purwo yang tersesat saat mencari kayu ternyata sudah menjadi ular? Apa yang selama ini kita anggap biasa, ternyata menyimpan rahasia yang mencengangkan. Hari ini, di channel Anak Lanang, kita akan mengungkap fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah kamu dengar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Dan semoga rezekimu semakin lancar, diberkahi, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Pagi itu, udara di desa terasa sejuk, dan suara burung berkicau ceria, memberikan tanda bahwa hari akan dimulai dengan penuh harapan. Zainal, seorang santri muda yang tinggal di pesantren sederhana di tepi alas Purwo, memulai rutinitas pagi seperti biasa. Pagi-pagi sekali, ia sudah bersiap untuk berangkat mencari kayu bakar. Rutinitas ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pondok, tetapi juga sebagai bagian dari pengabdian dirinya pada desa. Desa tempat Zainal tinggal sangat terpencil dan terletak di kaki hutan yang lebat. Setiap pagi, para warga desa, termasuk Zainal, berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar. Zainal sudah terbiasa berjalan jauh ke dalam hutan, meskipun ia tahu bahwa di dalam hutan banyak tantangan yang menanti. Tetapi, ia tak pernah takut karena selalu merasa diberkahi oleh doa-doa yang diajarkan oleh gurunya di pesantren. Ketika ia mulai berjalan keluar dari pesantren, Zainal melihat sesosok tubuh tua yang tak asing baginya. Itu adalah kakek Sarto, seorang lelaki tua yang meskipun sudah sangat renta, masih tekun mencari kayu bakar setiap hari. Kakek Sarto adalah sosok yang sangat dihormati di desa karena kebijaksanaannya dan semangat hidupnya yang tak kenal lelah. Meskipun usianya hampir mencapai 80 tahun, kakek Sarto masih memiliki semangat yang luar biasa untuk membantu orang lain. "Zainal, kamu berangkat ke hutan juga?" tanya kakek Sarto dengan suara yang serak karena usia. Wajahnya yang keriput dipenuhi dengan senyum hangat. Zainal mengangguk dan tersenyum. "Ya, kakek. Kalau kakek, apakah tidak takut masuk hutan sendirian?" Kakek Sarto tertawa kecil. "Hutan ini sudah seperti rumahku, Zainal. Jangan khawatir, aku sudah puluhan tahun masuk ke sini. Hutan ini tahu siapa aku." Zainal merasa sedikit cemas mendengar kata-kata kakek Sarto. Meskipun ia tahu kakek Sarto sudah sangat berpengalaman, rasa khawatir tetap ada di dalam hatinya. Namun, ia tidak bisa menahan untuk ikut bersama kakek itu, menemani perjalanan mencari kayu bakar yang akan menjadi bahan bakar untuk rumah mereka di desa. Mereka mulai melangkah bersama, memasuki hutan yang lebat. Zainal mencoba untuk tidak menunjukkan kekhawatirannya. Hutan alas Purwo adalah tempat yang penuh misteri. Banyak cerita yang beredar di desa tentang makhluk-makhluk misterius yang hidup di dalamnya. Namun, Zainal berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada langkahnya. Ketika mereka melangkah lebih jauh ke dalam hutan, Zainal merasakan suasana di sekitarnya mulai berubah. Udara yang semula sejuk, kini terasa semakin panas. Suara burung dan binatang lainnya mulai menghilang. Hanya ada suara langkah kaki mereka yang terdengar menggema di hutan yang sepi itu. Zainal mulai merasa ada yang aneh, tetapi ia tidak ingin membuat kakek Sarto khawatir. Kakek Sarto tampaknya tidak merasakan perubahan itu. Ia terus melangkah mantap dengan langkah-langkah perlahan, seolah sudah sangat familiar dengan setiap sudut hutan ini. Zainal mengikuti langkahnya dengan hati-hati, mencoba mengendalikan perasaan yang mulai tidak nyaman. Hutan ini, yang dulu terasa akrab, kini terasa seperti tempat yang asing dan berbahaya. Namun, ia tidak bisa mundur begitu saja. Mereka harus terus melanjutkan perjalanan mereka. Semakin dalam mereka memasuki hutan, semakin terasa ada sesuatu yang tidak beres. Zainal bisa merasakan ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Hutan yang biasanya penuh dengan suara alam, kini terasa sunyi. Tidak ada suara angin yang berdesir, tidak ada suara burung yang berkicau, dan yang lebih aneh, Zainal merasa bahwa hutan ini seolah menahan napasnya. Zainal mencoba mengusir perasaan itu dengan berbicara pada kakek Sarto. "Kakek, apakah kakek merasa ada yang aneh di sini?" tanyanya, berusaha berbicara dengan suara yang tenang, meskipun hatinya mulai berdebar-debar. Kakek Sarto hanya tersenyum. "Hutan ini punya ritme sendiri, Zainal. Kadang sepi, kadang ramai. Kita harus belajar mendengarkan keheningan." Namun, Zainal tetap merasa cemas. Perasaannya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hutan ini tidak pernah sediam ini sebelumnya.
Suasana yang seharusnya menenangkan kini terasa penuh dengan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Zainal berusaha untuk tetap tenang dan mengikuti langkah kakek Sarto, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang semakin kuat. Keheningan itu semakin terasa saat mereka mendekati bagian hutan yang lebih dalam, tempat yang jarang dijelajahi orang-orang. Zainal tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa bahwa mereka semakin dekat dengan sesuatu yang berbahaya. Udara semakin terasa panas, dan meskipun sinar matahari mencoba menembus celah-celah pohon, Zainal merasa seolah ada sesuatu yang menghalangi cahaya itu. "Kenapa hutan ini terasa begitu sunyi, kakek?" tanya Zainal dengan suara pelan, hampir berbisik. Kakek Sarto menjawab dengan senyum lebar, "Zainal, hutan ini punya cerita yang lebih tua dari kita. Mungkin ia sedang beristirahat, atau mungkin juga ia sedang menguji kita." Zainal mendengus kecil, tidak yakin dengan jawaban kakek Sarto. Namun, ia memilih untuk tidak banyak bertanya lagi. Mereka terus berjalan, meskipun perasaan aneh itu semakin menyelimuti hati Zainal. Saat mereka terus berjalan, Zainal semakin merasakan ketegangan di udara. Semua perasaan itu semakin kuat, dan Zainal tidak bisa mengabaikannya lagi. Ada sesuatu yang sedang mengintai mereka di dalam hutan ini. Namun, Zainal berusaha untuk tetap tenang. Ia mengingat ajaran di pesantren bahwa dalam keadaan genting, doa adalah senjata yang paling ampuh. Tiba-tiba, seiring dengan semakin mencekamnya suasana di sekitar mereka, Zainal mendengar suara yang membuat darahnya membeku. Suara gemeretak keras terdengar dari depan mereka. Sebelum Zainal sempat bertanya, ia melihat kakek Sarto terjatuh dengan suara keras. Zainal terkejut dan berlari ke arah kakeknya, hanya untuk melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Seekor ular besar, lebih besar dari ular-ular yang biasa mereka temui, menggulung tubuh kakek Sarto dengan kekuatan yang luar biasa. Ular itu berwarna hijau tua, hampir menyatu dengan dedaunan di sekitarnya. Mata ular itu menyala merah, seperti api yang menyala-nyala, memberikan aura ancaman yang mengerikan. Zainal merasa seperti berada dalam mimpi buruk. Panikkah Zainal? Tidak, meski hati Zainal dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa, rasa sayang dan kepedulian terhadap kakek Sarto membuatnya tidak bisa tinggal diam. Tanpa berpikir panjang, Zainal berlari menghampiri ular itu dengan harapan bisa menyelamatkan kakeknya. Namun, begitu Zainal mendekat, ular itu mengalihkan pandangannya ke arahnya, menunjukkan gigi-gigi tajamnya. Zainal merasa tubuhnya kaku, namun ia tidak mundur. Dalam hatinya, ia berdoa, meminta perlindungan dari Allah, berharap mendapatkan keberanian untuk menghadapi ancaman yang mengerikan ini. "Kakek, bertahanlah," teriak Zainal, berusaha untuk menarik perhatian ular tersebut. Namun, ular itu tidak menghiraukannya. Tubuh kakek Sarto semakin terjepit oleh lilitan ular yang semakin kuat. Zainal merasakan darahnya berdesir, tetapi ia tahu, ia tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Dia harus melakukan sesuatu, atau kakek Sarto akan menjadi korban ular itu. Zainal merasa tubuhnya hampir lumpuh oleh ketakutan yang merayap di dalam dirinya. Ular besar itu semakin menggulung tubuh kakek Sarto dengan kuat, seolah berusaha melenyapkan nyawanya dengan cepat. Suara desisan ular itu mengisi udara dengan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Dalam kebingungannya, Zainal melihat sekeliling hutan yang tampak asing, dengan pohon-pohon yang lebat dan bayangan yang gelap. Ia merasa, seolah dunia di sekitarnya menghilang, hanya ada dirinya dan ular itu. Zainal memandangi ular itu, yang terus bergerak cepat dengan cara yang sangat berbahaya. Tiba-tiba, instingnya berteriak untuk bertindak. Meski ketakutannya terus merasuki tubuhnya, ia teringat akan ajaran-ajaran dari pesantren, tempat ia belajar tentang kekuatan doa dan perlindungan dari Tuhan. Zainal menarik napas dalam-dalam dan berusaha mengumpulkan kekuatan mentalnya. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Zainal merogoh saku jaketnya dan meraba golok kecil yang selalu ia bawa sebagai alat untuk memotong ranting atau kayu. Golok itu tampaknya kecil dan tak cukup untuk menghadapi ancaman sebesar ini. Namun, apa lagi yang bisa ia lakukan? Zainal tahu bahwa harapan satu-satunya adalah berdoa dan berusaha semaksimal mungkin. Sambil melafalkan doa perlindungan yang selalu ia ucapkan sebelum berangkat ke hutan, Zainal mencoba untuk tetap tenang. Dengan tangan gemetar, ia mengayunkan goloknya ke arah ular tersebut, berharap bisa menakuti atau setidaknya mengusirnya. Namun, golok kecil itu hanya mampu menghantam tanah, tidak mengenai tubuh ular itu. Ular itu malah semakin mempererat lilitannya pada tubuh kakek Sarto.
Dalam keputusasaan, Zainal menutup mata sejenak dan berdoa dalam hati, memohon kepada Allah agar memberinya kekuatan dan keselamatan untuk kakek Sarto. Doa itu mengalir deras dalam hatinya, memberi keyakinan bahwa ia tidak sendirian. Ia merasa ada kekuatan yang lebih besar yang membimbingnya, meski ia tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Zainal membuka mata dan bertekad untuk tidak menyerah. Dia mengingat kata-kata gurunya di pesantren, keberanian sejati bukan datang dari kekuatan tubuh, tetapi dari keyakinan dan keimanan yang kita miliki. Kata-kata itu menguatkan hati Zainal. Ia tahu, kali ini adalah ujian bagi dirinya, dan dia harus melaluinya dengan keberanian. Dengan tekad bulat, Zainal kembali mengayunkan goloknya, kali ini dengan lebih kuat dan penuh keyakinan. Ia berteriak, memanggil nama kakek Sarto dan mengusir ular itu. "Kakek, bertahanlah, aku akan menyelamatkanmu." Zainal merasa seluruh tubuhnya bergetar saat ia mengayunkan goloknya sekali lagi ke tubuh ular besar itu. Suara desisan ular semakin kencang, dan tubuh ular itu berusaha melilit tubuh kakek Sarto dengan lebih erat. Zainal tahu bahwa ia tidak boleh mundur. Meskipun golok itu tidak cukup kuat untuk menembus tubuh ular yang keras, tekad Zainal semakin kuat. Dalam ketegangan yang menguasai dirinya, Zainal teringat pada doa-doa yang diajarkan gurunya. Doa untuk perlindungan, untuk menghadapi segala bahaya yang datang. Dengan penuh keyakinan, Zainal memulai kembali mantra yang penuh kekuatan, minta perlindungan dari Allah. Ia merasa seolah ada kekuatan lain yang mengalir melalui dirinya. Ketika ia mengucapkan doa itu dengan lebih sungguh-sungguh, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, ular besar itu seolah merespons doa Zainal. Ular tersebut mundur beberapa langkah, seolah takut terhadap kekuatan yang keluar dari kata-kata Zainal. Mungkin ini adalah bentuk perlindungan dari Allah, sebuah keajaiban yang hanya bisa dijelaskan oleh iman dan doa. Zainal tidak berhenti begitu saja. Ia tahu bahwa ini adalah peluang yang langka, kesempatan untuk menyelamatkan kakek Sarto. Tanpa ragu, ia melangkah lebih dekat dan menarik tubuh kakek Sarto dari lilitan ular tersebut. Dengan segenap tenaga, Zainal berhasil mendorong tubuh kakek Sarto ke samping, membebaskannya dari cengkraman ular yang begitu kuat. Namun, ular itu tampaknya tidak menyerah begitu saja. Ia kembali berbalik dan mencoba menggigit Zainal dengan kecepatan yang luar biasa. Zainal melompat mundur dengan cepat, menghindari serangan ular yang hampir mengenai tubuhnya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menghindar. Ia harus bertindak lebih tegas lagi untuk mengalahkan ular ini. Dengan golok di tangan, Zainal mulai berpikir bagaimana cara terbaik untuk menghadapinya. Meski golok kecil itu tampak tak cukup untuk melawan ular besar ini, Zainal tahu bahwa dengan keberanian dan keyakinan, ia bisa mengalahkan musuh yang mengancam nyawa kakek Sarto. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap tenang, dan bersiap untuk melakukan serangan berikutnya. Setelah berdoa dengan sungguh-sungguh dan merasa mendapatkan kekuatan yang lebih besar, Zainal merasa ada sesuatu yang berubah. Ular itu mulai bergerak mundur, seolah tak lagi berani mendekat. Zainal merasa seperti mendapatkan dorongan energi yang luar biasa. Ia segera mengambil kesempatan itu dan dengan sekali lagi mengayunkan goloknya dengan lebih mantap, kali ini mengenai tubuh ular itu dengan tepat. Golok itu menembus kulit ular yang keras, dan suara jeritan keras terdengar. Ular besar itu meronta-ronta sejenak, berusaha membebaskan dirinya dari serangan tersebut. Namun, dalam waktu singkat, ular itu akhirnya terjatuh ke tanah dengan suara gemeretak yang keras, mati seketika. Zainal terengah-engah, tubuhnya terasa lelah dan gemetar, tetapi hatinya dipenuhi rasa syukur. Zainal berlari ke arah kakek Sarto, yang terbaring lemah di tanah. "Kakek, apakah kakek baik-baik saja?" tanyanya dengan cemas, sambil mencoba untuk memapah tubuh kakeknya yang lemah. Kakek Sarto membuka matanya perlahan, wajahnya terlihat kelelahan, tetapi ia tersenyum. "Terima kasih, Zainal, kamu telah menyelamatkan hidupku," kata kakek Sarto dengan suara pelan dan penuh rasa syukur. Zainal merasa sangat lega mendengar kata-kata itu. Meskipun ia merasa lelah dan hampir kehabisan tenaga, hatinya dipenuhi dengan rasa bangga. Ia tidak pernah menyangka bisa menghadapi situasi seperti ini, tetapi berkat doa dan keyakinannya, ia berhasil menyelamatkan kakek Sarto. "Ini semua karena doa dan pertolongan Allah, kakek," jawab Zainal dengan suara pelan, penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa kejadian ini bukan hanya hasil usahanya sendiri, tetapi berkat campur tangan Tuhan yang memberikan pertolongan di saat yang paling tepat.
Dengan tubuh yang masih lemah dan kaki yang hampir tak bisa melangkah, Zainal dengan hati-hati membantu kakek Sarto untuk berdiri. Meskipun tubuh kakek itu sudah sangat tua dan lemah, ia masih bisa bergerak dengan bantuan Zainal. Mereka berdua mulai berjalan perlahan menuju desa, melangkah keluar dari hutan yang masih terasa mencekam. Zainal merasakan betapa beratnya langkah kaki kakek Sarto, namun ia tidak membiarkan kakek itu berjalan sendirian. Ia terus mendampinginya, memastikan bahwa mereka akan sampai di desa dengan selamat. Zainal merasa terharu melihat kakek Sarto yang telah memberikan begitu banyak pengajaran hidup kepadanya, kini menjadi sosok yang sangat rapuh. Kakek Sarto, meskipun tampak lelah, terus memberikan semangat kepada Zainal. Zainal, kamu telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Hutan ini menguji kita, dan kamu telah lulus ujian itu, kata kakek Sarto dengan senyum penuh makna. Zainal hanya tersenyum, merasa sedikit canggung mendengar pujian dari kakek Sarto. Namun, ia merasa bahagia karena bisa menyelamatkan orang yang sangat dihormatinya. Dalam perjalanan pulang itu, Zainal merasa seolah hatinya dipenuhi oleh kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perjalanan pulang dari hutan alas Purwo terasa panjang dan berat. Zainal terus mendampingi kakek Sarto, meskipun tubuhnya juga sudah lelah akibat kejadian yang menegangkan itu. Namun, Zainal merasa jauh lebih ringan setelah berhasil menyelamatkan kakek Sarto. Setiap langkah yang mereka ambil menuju desa memberikan rasa lega yang semakin dalam. Hutan yang tadi penuh dengan bahaya kini terasa semakin jauh, dan desa yang mereka tuju semakin dekat. Meskipun Zainal merasa lega, namun dalam hatinya masih tergema rasa takjub dan syukur atas keberanian yang muncul dari dalam dirinya. Ia tidak pernah menyangka bisa menghadapi ancaman sebesar itu. Ia juga menyadari bahwa setiap pengalaman yang ia alami mengajarkan banyak hal tentang hidup, keberanian, dan kekuatan doa. Tuhan, seperti yang selalu diajarkan di pesantren, memberikan jalan dan perlindungan pada setiap hamba-Nya yang beriman. Zainal, kamu benar-benar luar biasa, kata kakek Sarto, dengan suara yang kini lebih jelas dan tenang. Bukan hanya karena kamu berhasil mengalahkan ular itu, tapi karena kamu tidak ragu untuk bertindak meski dalam situasi yang sangat berbahaya. Kamu memiliki keberanian yang langka. Zainal hanya bisa tersenyum dan menundukkan kepala. Semua ini karena doa dan pertolongan Allah, kakek. Tanpanya, saya tidak mungkin bisa menyelamatkan kakek. Kakek Sarto mengangguk bijak. Ya, kita hanya bisa berusaha dan berdoa, Zainal. Tapi keberanian yang sesungguhnya datang dari keimanan yang kuat. Dan kamu sudah menunjukkan itu. Zainal merasa semakin dihargai, meskipun ia tahu bahwa apa yang dilakukannya hanyalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai seorang santri yang belajar untuk hidup di jalan yang benar. Ia merasa bahwa ujian yang diberikan padanya kali ini bukan hanya menguji fisik dan keberaniannya, tetapi juga keteguhan hatinya dalam menjaga iman. Setelah beberapa saat berjalan, mereka akhirnya sampai di desa. Desa yang sebelumnya terasa jauh, kini tampak lebih dekat. Udara desa yang segar dan pemandangan yang hijau memberi rasa damai bagi Zainal. Ia tahu, meskipun bahaya telah berlalu, hidup ini tetap penuh dengan tantangan yang harus dihadapi dengan penuh kesabaran dan keimanan. Sesampainya di desa, kedatangan Zainal dan kakek Sarto disambut dengan sorak-sorai dan perhatian dari warga sekitar. Mereka sudah sangat khawatir ketika mendengar bahwa kakek Sarto pergi ke hutan sendirian. Banyak yang khawatir akan keselamatannya, dan saat melihat Zainal berjalan bersama kakek Sarto, mereka langsung mengetahui bahwa ada sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Alhamdulillah, kakek Sarto selamat, ujar salah satu warga desa yang melihat kedatangan mereka. Tadi kami mendengar ada ular besar di dalam hutan. Kami khawatir kakek. Kakek Sarto hanya tersenyum tipis. Jangan khawatir, semua baik-baik saja. Zainal di sini telah menyelamatkan hidup saya. Warga desa terkejut dan kagum. Mereka tidak pernah menduga bahwa seorang santri muda seperti Zainal bisa menghadapi bahaya yang begitu besar dengan ketenangan dan keberanian. Beberapa orang berteriak dengan kagum, Zainal, kamu luar biasa. Dan memuji keberanian Zainal yang tak kenal takut. Namun, Zainal merasa sedikit canggung dengan perhatian yang diberikan kepadanya. Bagi Zainal, apa yang dia lakukan hanyalah bagian dari kewajibannya untuk membantu dan melindungi orang yang lebih tua, seperti kakek Sarto. Ia tidak menganggap apa yang dia lakukan sebagai hal besar, meskipun warga desa melihatnya sebagai sebuah prestasi yang luar biasa.
Kakek Sarto menepuk bahu Zainal dengan penuh rasa bangga. Jangan terlalu rendah hati, Zainal. Keberanianmu bukan hanya mengalahkan ular itu, tetapi juga mengatasi rasa takut di dalam dirimu. Itu adalah keberanian yang sejati. Zainal menundukkan kepala dan mengucapkan terima kasih. Saya hanya menjalankan apa yang saya pelajari di pesantren, kakek. Semua ini adalah berkat doa dan perlindungan Allah. Warga desa semakin menghormati Zainal setelah mendengar cerita kakek Sarto. Mereka menyadari bahwa pemuda ini tidak hanya berani, tetapi juga memiliki hati yang tulus dan iman yang kuat. Mereka merasa bangga memiliki santri seperti Zainal di desa mereka. Setelah kejadian itu, Zainal kembali ke pesantren dengan perasaan yang lebih tenang. Kejadian di hutan telah memberinya banyak pelajaran hidup yang berharga. Ia tahu bahwa tidak semua yang tampak menakutkan adalah ancaman yang tidak bisa dihadapi. Dengan iman yang kuat dan keberanian yang berasal dari Tuhan, ia bisa mengatasi banyak hal, bahkan yang paling menakutkan sekalipun. Sesampainya di pesantren, Zainal langsung menuju ke ruang pengajian untuk bertemu dengan gurunya. Ia ingin berbagi pengalaman dan mendapatkan nasihat lebih lanjut mengenai apa yang telah terjadi di hutan. Saat bertemu dengan gurunya, Zainal menceritakan segala yang terjadi, mulai dari perjalanan mencari kayu bakar hingga saat ia menghadapi ular besar. Guru Zainal mendengarkan dengan seksama, kemudian tersenyum bijak. Zainal, kamu telah menjalani ujian yang besar dan berhasil melaluinya dengan baik. Apa yang kamu alami adalah ujian dari Allah. Keberanian sejati berasal dari hati yang penuh dengan keimanan dan ketulusan. Kamu telah menunjukkan itu dengan jelas. Zainal merasa bersyukur mendengar kata-kata gurunya. Ia merasa semakin yakin bahwa perjalanan hidupnya di pesantren bukan hanya untuk belajar ilmu agama, tetapi juga untuk belajar menghadapi setiap tantangan hidup dengan keberanian dan keimanan yang kokoh. Pada malam itu, Zainal duduk termenung di sudut pesantren, merenung tentang pelajaran yang ia dapatkan. Dalam keheningan malam, ia menyadari bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk memperkuat iman dan memperdalam pengetahuan. Ia merasa lebih siap menghadapi apapun yang akan datang dalam hidupnya, dengan harapan bahwa Allah selalu memberikan jalan dan perlindungan pada hamba-Nya yang berusaha. Dengan penuh keyakinan dan semangat baru, Zainal melanjutkan hari-harinya di pesantren, siap menghadapi ujian-ujian berikutnya dengan hati yang lebih teguh dan keberanian yang lebih besar. Hari-hari berlalu dengan cepat di pesantren, namun peristiwa di hutan Alas Purwo tetap hidup dalam ingatan Zainal. Keberanian yang ia tunjukkan dalam menghadapi bahaya tersebut mulai menginspirasi teman-teman santrinya. Banyak yang mendekatinya, bertanya bagaimana dia bisa tetap tenang dan mengalahkan rasa takut ketika berhadapan dengan ular besar itu. Zainal dengan rendah hati menjawab bahwa itu semua berkat pertolongan Allah dan keyakinan yang ia miliki. Suatu pagi, saat Zainal sedang berada di masjid pesantren, ia bertemu dengan seorang santri baru yang datang dari daerah lain. Santri itu tampak ragu-ragu, seolah membawa beban berat dalam hatinya. Zainal mendekatinya dan mengajak berbicara. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Zainal dengan ramah. Santri itu menunduk, seakan malu. Saya baru saja masuk pesantren ini, dan saya merasa sangat cemas. Di desa saya selalu merasa aman, tetapi sekarang saya takut akan tantangan yang datang dengan kehidupan pesantren. Semua ini terasa asing bagi saya. Zainal tersenyum dan menepuk bahu santri itu. Takut adalah hal yang wajar. Namun, kita harus belajar untuk menghadapinya dengan keberanian dan keyakinan. Ingat, hidup ini penuh ujian. Seperti yang saya alami di hutan dulu, saat saya harus melawan rasa takut untuk menyelamatkan kakek Sarto. Semua itu hanya bisa kita lakukan dengan iman yang kuat dan keberanian untuk bertindak. Santri baru itu tampak merenung sejenak sebelum mengangguk. Terima kasih, Zainal. Saya akan mencoba untuk lebih berani. Zainal merasa bahagia karena bisa memberikan sedikit pencerahan kepada teman barunya. Ia menyadari bahwa keberanian yang ia miliki bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa menjadi contoh bagi orang lain. Hal ini semakin menguatkan tekadnya untuk terus mengembangkan diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Di pesantren, Zainal tetap menjaga hubungan baik dengan kakek Sarto. Setiap kali ada waktu luang, Zainal mengunjungi kakek Sarto di rumahnya, mendengarkan cerita-cerita penuh hikmah dari sang kakek. Kakek Sarto, meskipun usianya sudah tua, selalu memberikan nasihat-nasihat bijak yang sangat berharga bagi Zainal. Suatu hari, setelah selesai mengikuti pelajaran agama, Zainal mendatangi rumah kakek Sarto.
Kakek, saya ingin bertanya tentang sesuatu yang telah mengusik pikiran saya akhir-akhir ini, kata Zainal dengan penuh hormat. Kakek Sarto mempersilakan Zainal duduk di dekatnya. Apa yang mengusik pikiranmu, Zainal? Mari kita bicarakan. Zainal merenung sejenak sebelum melanjutkan. Saya merasa bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Ketika saya berada di hutan dan menghadapi ular besar itu, saya merasa sangat takut. Namun, setelah saya berhasil menyelamatkan kakek, saya merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri saya. Sejak saat itu, saya merasa seperti ada yang hilang dari diri saya. Saya tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup setelah itu. Kakek Sarto mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, Zainal, hidup memang penuh dengan ujian, dan setiap ujian akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita. Ketika kamu merasa takut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, ingatlah bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar, meskipun kita tidak selalu bisa melihatnya dengan jelas. Keberanian yang kamu tunjukkan adalah hasil dari keyakinan dan doa. Jangan takut akan masa depan, karena Allah selalu mendampingimu. Zainal merasa tenang setelah mendengar kata-kata bijak dari kakek Sarto. Ia menyadari bahwa perasaan cemas dan bingung adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dilalui setiap orang. Apa yang penting adalah bagaimana seseorang menghadapi perasaan itu dengan keyakinan dan keberanian. Beberapa bulan setelah kejadian di hutan, Zainal semakin dikenal di pesantren sebagai seorang santri yang berani dan penuh iman. Keberanian yang ia tunjukkan dalam menghadapi bahaya di hutan tidak hanya memengaruhi dirinya, tetapi juga teman-teman santrinya. Mereka mulai menganggap Zainal sebagai contoh bagi mereka untuk mengatasi rasa takut dan hidup dengan penuh keyakinan. Pada suatu hari, saat sesi diskusi di pesantren, sang ustadz meminta Zainal untuk berbicara di depan kelas tentang pengalaman hidupnya. Zainal awalnya merasa ragu, namun setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk berbicara. Saudaraku sekalian, kata Zainal dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya tentang ujian hidup yang saya hadapi beberapa waktu lalu. Saya pernah dihadapkan pada situasi yang sangat menegangkan, ketika saya harus melawan rasa takut untuk menyelamatkan orang yang saya cintai. Apa yang saya pelajari dari itu semua adalah bahwa keberanian bukan datang dari kekuatan fisik kita, melainkan dari keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Jika kita percaya bahwa Allah bersama kita, kita akan selalu diberi kekuatan untuk menghadapinya. Santri lainnya terdiam, mendengarkan dengan seksama kata-kata Zainal. Beberapa di antara mereka merasa terinspirasi untuk lebih berani menghadapi tantangan hidup mereka sendiri. Zainal menyadari bahwa berbagi pengalaman itu bukan hanya untuk mengajarkan keberanian, tetapi juga untuk memperkuat ikatan persaudaraan di antara mereka. Setelah sesi diskusi selesai, Ustadz memuji keberanian Zainal. Zainal, kamu telah menunjukkan bahwa keberanian sejati adalah keberanian yang lahir dari iman dan kepercayaan kepada Allah. Teruslah menjadi contoh bagi teman-temanmu. Zainal merasa sangat bersyukur. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, namun ia sudah siap menghadapi setiap tantangan dengan lebih matang dan bijak. Zainal merasa semakin mantap dengan jalannya di pesantren. Pengalaman yang ia dapatkan di hutan, bersama dengan nasihat-nasihat dari kakek Sarto dan guru-gurunya, telah membentuk pandangannya tentang hidup. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan duniawi, tetapi juga tentang mengembangkan diri dan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Di tengah-tengah kesibukannya, Zainal mulai merenung tentang tujuan hidupnya. Apa yang ingin ia capai di masa depan? Selain menjadi seorang santri yang taat, Zainal merasa terdorong untuk membantu orang lain dan menjadi teladan dalam masyarakat. Ia ingin mengabdikan hidupnya untuk membantu mereka yang membutuhkan, untuk menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Zainal merasa bahwa apa yang telah ia alami selama ini, keberanian, ujian, dan pembelajaran, adalah langkah awal menuju tujuan hidup yang lebih besar. Ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berjalan di jalan yang benar, selalu memperbaiki diri, dan berusaha memberikan manfaat bagi orang lain. Beberapa tahun kemudian, Zainal telah menjadi salah satu santri terbaik di pesantren. Ia tidak hanya menguasai ilmu agama dengan baik, tetapi juga terkenal sebagai seorang yang berani dan bijaksana. Pengalamannya di hutan, menyelamatkan kakek Sarto dari ular besar, telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan hidup. Pada hari wisuda, Zainal berdiri di depan para santri dan guru-gurunya. Ia merasa bangga, tetapi lebih dari itu,
ia merasa bersyukur atas segala pembelajaran yang telah ia dapatkan. Di hadapan teman-temannya, Zainal mengucapkan terima kasih dan memberikan pesan yang sederhana. Saudaraku, hidup ini penuh dengan ujian, tetapi juga penuh dengan kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan takut menghadapi tantangan, karena setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Dengan iman yang kuat, keberanian, dan doa, kita bisa menghadapinya bersama. Zainal tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Apa yang ia hadapi di masa depan mungkin jauh lebih berat, tetapi ia yakin, dengan iman dan keyakinan kepada Allah, ia akan selalu diberi kekuatan untuk menghadapinya. Dan dengan tekad yang